Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 38 ayat 21-30 dengan judul Menghakimi Diri Sendiri dan Orang Lain. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, di manakah pelacur bakti yang tadinya ada di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada pelacur di sini. Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan dia. Juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada pelacur di sini. Kata Yehuda, biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak dihina orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu. Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu telah melacur, bahkan telah mengandung dari pelacurannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dengan pesan, dari laki-laki yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa pemilik cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda mengenali barang-barang itu lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu ia hendak bersalin, ternyata ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan sebelah tangannya, lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah tua kepadanya. Katanya, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu, lalu dinamai Zerah. Saudara, bagian ketiga dalam kisah tentang Yehuda dan Tamar dimulai dengan Yehuda meminta tolong Adulam sahabatnya untuk memberikan anak kambing kepada perempuan yang dititipkan barang-barangnya, namun Adulam tidak berhasil menemukannya. 3 bulan kemudian Yehuda menerima kabar bahwa Tamar menantunya telah hamil karena melacurkan diri. Merespon berita ini, Yehuda memerintahkan hamba-hambanya untuk membawa Tamar untuk dihukum dengan cara dibakar. Sembari dibawa keluar kemah, Tamar menyuruh orang untuk menyampaikan pesan tentang ayah bayinya dengan cara menitipkan cap materai, kalung dan tongkat untuk diberikan kepada Yehuda. Setelah melihat benda-benda itu, Yehuda berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anak. Ayat 24-26. Saudara, sikap Yehuda terhadap berita perzinahan yang dilakukan Tamar mengingatkan kita bahwa manusia sering kali lebih cepat menghakimi sesamanya tanpa melihat kesalahan diri sendiri. Bahkan hukum yang diberikan oleh Yehuda kepada Tamar termasuk hukuman yang cukup berat pada masa itu, dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya sikap ini berawal dari kesombongan yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Sehingga dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyembunyikan dosanya dan menjadi sangat reaktif terhadap dosa orang lain. Dan sebagai akibatnya ketika Tamar mengeluarkan cap, materai, dan tongkat, Yehuda kemudian baru menyadari bahwa dirinya lah yang berzina dengan Tamar. Sehingga dirinya sebenarnya sama bersalahnya dengan Tamar. Dengan demikian, renungan hari ini sebenarnya mengingatkan kita untuk menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri kita. Sikap ini dapat menolong kita agar dapat dengan mudah menyesali dosa yang kita lakukan dan tidak menjadi reaktif serta memandang buruk dosa orang lain, namun dengan penuh kasih dapat menolongnya untuk menyadari dosa dan kembali kepada kebenaran Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana respon kita terhadap dosa yang dilakukan sesama? Jangan izinkan kesombongan melingkupi hati dan pikiran kita,
sehingga melupakan bahwa sesama kita juga memerlukan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan baginya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami senantiasa memiliki sikap rendah hati dalam diri kami, Tuhan. Sehingga tidak dengan cepat kami menghakimi kesalahan orang, tetapi kami bisa bercermin dengan diri kami sendiri, Tuhan, bahwa kami juga tidak luput dari dosa, Tuhan. Nah, sama seperti kami yang memerlukan Engkau untuk menyucikan kami kembali, membimbing kami kembali ke jalan kebenaran, begitu pula dengan sesama kami, Tuhan. Ketika jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, bukan berarti bahwa kami lebih daripada orang itu, Tuhan. Biarlah sikap rendah hati ini membuat kami dapat menolong sesama kami, Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini, Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini akan menemani kami sepanjang hari ini, Tuhan. Sehingga ketika firman kami berhadapan dengan pekerjaan kami, dengan tanggung jawab kami, dengan sesama kami tetap dapat melihat mereka dengan kasih, Tuhan. Dan di dalam hal apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.